Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Marwah. Saya dari kelas 2A PBA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir Mahara Istima. Adapun judul buku yang saya analisis berjudul Al-Marjahu fi Ta'lim Lughatil Arabiyyah Linattiqin bil Lughatil Ukhra. Buku ini merupakan salah satu rujukan penting dalam bidang pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing. Dalam buku ini, keterampilan istima atau menyimak diposisikan sebagai fondasi utama dalam pemerolehan bahasa kedua, khususnya bahasa Arab. Buku ini menyadari bahwa menyimak adalah proses awal dalam pemerolehan bahasa sebelum keterampilan berbicara, membaca, dan menulis dapat berkembang dengan baik. Penulis buku ini menekankan bahwa menyimak bukan sekedar aktivitas pasif, tetapi juga melainkan sebuah keterampilan aktif yang menuntut perhatian, konsentrasi, dan pemrosesan makna secara real time dari input lisan dan diterima oleh siswa. Oleh karena itu, dalam pendekatan pengajaran bahasa Arab, istima perlu diajarkan secara terstruktur, bertingkat, dan menggunakan bahan yang relevan dengan kebutuhan komunikatif siswa. Dalam praktiknya, buku ini mengarahkan guru-guru untuk menggunakan berbagai bahasa autentik maupun materi audio rekaman yang mencerminkan penggunaan bahasa Arab secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup percakapan antar penutur asli, berita singkat, laporan, cerita, dialog di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah agar siswa-siswa itu terbiasa mendengar ragam penghafalan, intonasi, serta variasi dialek, baik fusah maupun amiyah. Buku ini juga menguraikan beberapa strategi pengajaran istima. Antara lain pertama itu prapenyimakan atau pre-listening. Guru memberikan konteks atau kosakata kunci terlebih dahulu agar siswa itu dapat menebak isi audio tersebut. Yang kedua, penyimakan aktif atau while listening. Itu contohnya yaitu siswa diminta untuk menyimak audio dengan fokus pada ide pokok, rincian penting, atau menjawab soal pemahaman. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu pasca penyimakan atau post listening, diskusi atau latihan lanjutan untuk memperkuat pemahaman dan mengaitkan dengan keterampilan seperti berbicara dan menulis. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya pembiasaan dan pengulangan dalam latihan menyimak. Guru dianjurkan untuk memberikan materi istima secara rutin, tidak hanya dalam satu sesi pembelajaran tertentu, melainkan diselipkan dalam berbagai kegiatan kelas. Buku ini juga menyarankan agar tingkat kesulitan materi istima itu disesuaikan dengan level siswa. Kayak misalkan intinya dari SD, SMA, SMP itu ada levelnya masing-masing. Dimulai dari kalimat sederhana dan pendek untuk pemula hingga paragraf panjang atau dialog kompleks untuk tingkat lanjut. Pendekatan ini mengikuti prinsip bertahap dan berulang agar siswa tidak merasa kewalahan dan dapat membangun kepercayaan diri dalam memahami bahasa Arab juga. Dan yang tak kalah penting itu penulis buku ini mengingatkan bahwa keberhasilan dalam istima sangat berpengaruh terhadap kompetensi berbicara siswa. Seseorang yang sering mendengar bahasa Arab dengan konteks yang tepat akan lebih mudah menyerap struktur kalimat, kosakata, dan cara pengucapan yang benar. Secara keseluruhan, keterampilan istima dalam buku ini ditempatkan sebagai jembatan antara input dan output bahasa,
serta alat penting untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa secara holistik. Contohnya tuh biasanya ada kayak dialog sehari-hari, terus dialog belajar yang sedang berbelanja di pasar, ya banyak itu sudah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri umum latihan istimewa dalam buku ini itu ada beberapa. Ada beberapa ciri. Yang pertama itu teks lisan ditulis dalam bentuk dialog atau narasi. Kedua, dilengkapi dengan soal-soal pemahaman langsung, kayak pilihan ganda, isian, atau jawaban singkat. Terus yang ketiga itu terdapat kosakata baru setelah dialog atau narasi untuk memperkaya daya tangkap lisan siswa. Keempat itu kadang disertai gambar pendukung atau ilustrasi agar siswa lebih mudah memahami konteks. Keterkaitan istimewa dengan keterampilan lain. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari menganalisis atau membedah buku ini adalah materi istimewa yang ada dalam buku ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat dasar atau menengah dengan bentuk latihan berupa dialog atau narasi yang kontekstual. Kayak ibadah, sekolah, pasar, rumah, itu siswa dibiasakan mendengarkan bentuk bahasa Arab baku, menganalisis informasi lisan, menjawab pertanyaan sesuai konteks, dan memperluas kosakata dengan penggunaan aktual. Keseluruhan materi istimewa menunjukkan bahwa kemampuan menyimak bukan hanya mendengarkan, tapi juga memahami, menafsirkan, dan merespon informasi lisan secara aktif. Sekian, ini saja presentasi singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.